Rumput Jakarta International Stadium ternyata tidak standar FIFA. Ketahuan lagi ngibulnya Anies yang bilang mahakarya. Dulu Anies bilang bahwa JIS ini mahakarya yang 100% dibangun anak bangsa. Atau lebih lengkap pernyataan Anies yang sangat dilebih-lebihkan adalah begini: mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu Indonesia. Kalimat Anies begitu pitis banget, tetapi ternyata Anies memang kelebihan kata-kata. Terlalu sering mengeluarkan kata-kata, akhirnya kebablasan. Makanya selalu dibilang bahwa orang yang terlalu banyak omong, kecenderungan berbohongnya sangat tinggi. Anies banyak ngomong, akhirnya ketahuan juga bahwa orang ini suka ngibul alias bohong besar. Waktu wawancara di Metro TV, katanya keberangkatan hajinya adalah atas undangan kerajaan, tetapi ternyata melalui Dream Tour Travel. Dasar tukang ngibul, agama pun dibawa-bawa. Nah, JIS yang sangat dibanggakannya itu ternyata hanya tampak megah dari kejauhan saja. Anies menyebutnya sebagai mahakarya karena saat itu ia sebagai gubernur DKI sedang berusaha mengambil kesempatan pencitraan dirinya. Karena kalau JIS ini sudah jadi dan tampak megah, maka nama dia bisa dikenal. Karena itulah Anies menyebutnya dengan mahakarya. Namun apa yang terjadi? JIS ini hanya bagus terlihat dari jarak jauh dan view-nya bagus dari atas. Dan ternyata setelah lebih mendekat, alamak, banyak sekali yang harus direnovasi. Ketahuan lagi deh kebohongan yang dilontarkan si Anies. Gagal lagi deh usaha pencitraannya. Jadi JIS di masa Anies ini ibarat lihat cewek yang kalau dari jarak jauh begitu menggiurkan, pemandangannya atau penampakannya menyuguhkan, liukan tubuhnya yang begitu indah dan seksi menggiurkan. Pas begitu lihat dekat, ternyata bukan cewek cantik, tapi sosok yang ketiaknya sudah berbulu, kayak Lucinta Luna alias Fatah. Anies memang jagonya kata-kata alias tukang ngibul. Bangunan yang belum selesai dan belum benar-benar fix dibilang mahakarya. Bangunan yang belum memberikan fungsi, hasilnya tapi dibanggakan dan diklaim sebagai mahakarya. Lalu mengklaim dan membanggakan bahwa si Anies ini punya kontribusi besar, padahal cuma nerusin dan itu pun gak becus. Meneruskannya karena itulah JIS harus direnovasi. Jika tidak direnovasi, akan sulit digunakan dan tidak layak disebut sebagai stadion bertaraf internasional. Dan bisa jadi juga, kalau tidak direnovasi, maka JIS malah jadi mubazir. Jadi pemberian nama JIS ini sendiri kayaknya dibikin-bikin oleh Anies sendiri ya, sebagai upaya untuk membohongi publik bahwa dirinya bisa membuat kontribusi besar gitu. Padahal cuma bisanya bangun patung bambu senggama yang sudah dibongkar itu. Mendengar JIS mau direnovasi, sontak saja para penyembah Anies langsung kebakaran jenggot. Ada kan pendukung Anies yang tidak berjenggot dan tidak punya rambut kan? Masih berkentayangan ya. Para pendukung Anies langsung mencak-mencak dan menuduh bahwa upaya renovasi JIS itu adalah untuk menghapus nama Anies dalam pembangunan JIS ini. Padahal faktanya memang sudah beberapa kali digunakan, barulah ditemukan banyak kekurangan
dan itu artinya belum benar-benar bisa dinilai sebagai stadium berstandar FIFA atau internasional. Meskipun ukurannya besar, tapi kalau akses masuk ke sana bikin susah, kan bikin dongkol. Para penonton atau bahkan pemain sepak bola juga akan mengeluh. Jadi, daripada para pemain dan juga para penonton kompak mencaci maki Anies, karena ternyata JIS masih sangat tidak layak, maka sebaiknya harus segera direnovasi. Para pendukung Anies atau para budak-budak Anies harusnya lebih bersyukur kalau JIS direnovasi, karena Anies tidak jadi dicaci maki oleh warga yang dongkol karena banyaknya kekurangan dari stadium ini. Apalagi kalau sampai ada korban berjatuhan karena stadiumnya tidak layak, maka ini malah bisa lebih fatal lagi. Yang tadinya disebut mahakarya bisa berubah jadi mahaduka. Seandainya Anies memang jago kerja dan konsisten untuk membangun suatu proyek atau pekerjaan besar, maka JIS ini selesainya sangat elegan dan bagus sekali. Jadi, meski tidak dibilang mahakarya, kalau memang pas dipakai para penonton dan pemain sangat nyaman dan puas, maka kata mahakarya bisa dengan sendirinya disematkan pada stadium ini. Tapi sayangnya, Anies memang tidak bisa kerja. Kerjanya cuma mulut, cuma banyak bicara dan bacot doang. Terlalu berlebihan kata-kata di dalam otaknya, sehingga keluarnya juga tidak karuan. Soal bus kesulitan masuk stadion dan juga akses kendaraan umum sangat minim adalah kenyataan yang tidak perlu ditutup-tutupi. Anies dan para penyembahnya itu harus tahu betul hal ini. Kalau tidak, maka selama itu pula warga yang cerdas akan terus menyerang ente, karena ente ngotot gak mau disalahkan junjungannya. Ente harus tahu bahwa junjungan ente itu tidak bisa kerja dan hanya banyak omong doang, selalu pencitraan meskipun harus bohong besar. Dengarkan ini, wahai ente Khalifah. Dan berita terkini soal JIS ini adalah soal rumputnya ternyata tidak memenuhi standar FIFA. Mahakarya, kok rumputnya tidak standar? Jangan-jangan ambil rumput dari rawa bening atau rawa bebek ya? Atau rumput liar yang ada di sekitaran rumah para penyembah Anies. Jadi Pak Basuki yang juga mengunjungi JIS untuk memeriksa kelayakan JIS itu mengatakan begini, hari ini kami melihat JIS, stadion yang bagus, namun kami evaluasi. Kalau nanti dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya, yang juga mengevaluasi 22 stadion termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang. Begitu kata Pak Basuki di Stadion JIS pada hari Selasa ini tanggal 4 Juli tahun 2023. Jadi ketahuan deh kalau Anies itu tukang ngibul yang mengatakan mahakarya, tapi soal rumput saja tidak diperhatikan. Apalagi para penyembahnya begitu mengeluh-elukan JIS sebagai kontribusi besar Anies, padahal akal-akalan saja. JIS ini dijadikan klaim Anies sebagai mahakarya agar bisa menutupi kebobrokan program Anies yang lainnya yang tidak terwujud. Jadi mau lari dari tanggung jawab kan? Dasar tukang ngibul. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh Siwon.com dan ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?